Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras masyaallah. Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian pada ngapain cuy? Kayak Yatisam akan mengangkat kasus Maria Jen, korban TPPO yang sekarang sudah diamankan oleh keamanan Cina ya di sana. Bagaimana berusahanya Maria Jen ini kabur dari sindikat ini ya cuy ya, dan apa yang sudah dilakukan oleh mereka dan bagaimana prosesnya bisanya Maria Jen ini sampai ke Cina sana ya. Tepatnya di Shanghai ya cuy ya, di situ. Sebenarnya Maria Jen ini menghubungi Kak Yatisam itu sudah dari bulan lalu ya. Cuma Kak Yatisam itu ya kabarnya itu hilang lagi. Cuma Kak Yatisam itu kan nggak terlalu mengejar ya, selama dia tidak mengejar gitu kan, karena Kak Yatisam bukan tipikal pengejar gitu kan. Tapi kalau misalkan dia yang mengejar Kak Yatisam, apa yang bisa Kak Yatisam bantu, yuk Kak Yatisam akan semaksimal itu untuk menolong ya. Kita bedah kasus ya cuy ya, ini juga bisa menjadikan pembelajaran untuk kita ya, barangkali ada keluarga kita yang diiming-imingi seperti ini ya kan, karena TPPO ini adalah tindak pidana perdagangan orang ya, dimana banyaknya iming-iming gaji gede ya kan, iming-iming pekerjaan yang bisa merubah nasib di luar negeri itu adalah masuk akal ya. Kalau kita bekerja di luar negeri itu sangat masuk akal sekali. Kalau penawaran gajinya itu gede, ya dong. Skala Indonesia hanya UMR, bener nggak sih? UMR paling maksimalnya 5 juta ya cuy ya. Kalau misalkan di luar negeri ya masih masuk akal sih kalau ditawari gaji 10 sampai 15 juta. Tapi ini nih, pendidikan pengetahuan tentang luar negeri, ini banyak yang masih belum paham bahwa sindikat ini menggunakan kita untuk dijual atau diuntungkan di luar negeri. Kan kalau misalkan kita sudah nyampe luar negeri, kita mau minta tolong sama siapa ya kan. Nah, ayo kita bahas kasusnya Maria Jen. Ini menarik sekali ya cuy ya. Kita sebut aja iya namanya juga Maria Jen. Maria Jen, dia ini seorang gadis yang umurnya, kayak saya melihat paspornya itu 2001. Oh berarti kamu umurnya 24 tahun ya Jen? Enggak kak, saya dituakan. Ini juga ya penting, kayak saya mau protes sama imigrasi kayak saya mau protes. Pak, kenapa paspor sekarang itu masih bisa dimainkan oleh oknum? Iya kan dong? Iya kan, data aslinya segini bisa dituakan, bisa di itu. Sekarang loh zamannya biometrik ya, makanya sekarang itu kenapa adanya paspor elektronik. Itu untuk mengamankan data kita itu kevalidasiannya ya cuy ya. Jadi nggak bisa dibohong-bohongin nih, tidak bisa dimanipulasi. Makanya paspor elektrik ini kan ada chipnya ya, bedanya ada chipnya. Dan pembuatannya ini lebih mahal ya. Biasanya kalau misalkan di KJRI itu 758 untuk paspor biasa. Nah untuk paspor elektronik ini sekitar 900-an. Tapi buat kalian yang datanya asli, silakan ganti pakai paspor elektronik, nggak apa-apa. Jadi biometriknya kalian, penyimpanan datanya kalian ini lebih aman cuy, tidak akan dicomot atau diambil oleh sindikat. Nah ini bisa keamanannya itu lebih bagus ya, paspor elektrik ini bisa kok. Di Hongkong itu udah bisa ganti paspor elektrik ya cuy ya. Jadi ada chipnya, jadi di situ tuh biometrik. Jadi semua sidik jari semuanya apa tuh terlindungi cuy, lebih terlindungi ya. Jadi nggak banyak penyomot atau yang manipulasi data-data kita ya. Silakan kalau ganti paspor gitu kan, paspor elektronik boleh, sekarang udah bisa di KJRI itu. Itu aja sih cuy bedanya, karena bedanya itu untuk melindungi data kita secara biometrik ya. Terus berarti ini kan paspornya ini masa aktifnya sampai 32, berarti ini baru ya dibuatkan ya si Jen ini ya. Nah, umurnya ternyata dituakan cuy. Di situ 2001, itu kan berarti umurnya 24 ya, dan itu udah bisa untuk pergi ke luar negeri. Tapi aslinya si Jen ini memiliki umur 20 tahun cuy. Masih piyak cuy. Masih muda banget. Nah, akhirnya si Jen ini bisanya nyampe Shanghai. Bagaimana? Dia diiming-imingi oleh orang terdekatnya saja, yaitu bibinya sendiri. Asal Maria Jen ini dari Pontianak cuy.
hidup dari seorang ibu yang perekonomiannya ya masih kurang lah cuy. Dimana di sana di Pontianak, Jen ini berusaha untuk mencari pekerjaan dan tidak mendapatkan segampang itu ya cuy ya. Karena dia ini pengen merubah nasib keluarganya, pengen merubah masa depan keluarganya, otomatis dia berniat untuk bekerja di luar negeri, itu kan. Nah, adalah tuh bibinya sendiri, ini tantenya ya cuy ya, adik dari ibunya, ngomong, udah Jen pergi aja ke sini nih. Nah, biasanya nih bibinya ini apakah sindikatnya Kaisam? Biasanya bibinya ini diiming-imingi uang juga oleh sindikat ini. Silakan kamu cari ya orang untuk pergi ke sini, nanti kita modalin pasporannya apanya lagi, kamu dikasih misalkan 5 juta per anak. Lumayan dong. Iya dong. Tanpa bibinya mikir juga nih. Ya maklum ya, SDM-nya juga kan kurang, yang penting duit, dapetin duit gitu kan. Lumayan satu orang 5 juta, otomatis orang terdekat ini pasti akan menawarkan saudara-saudaranya dulu. Nah, maka dari itu nih ya, kemarin ada yang kena sindikat pekerja Hong Kong gitu kan, ternyata keluarganya sendiri yang kena tipu ini, terus nangis-nangis gimana caranya, uangnya sudah masuk semua ke sindikat. Ya mau gimana, banyak loh ya di Hong Kong ya sindikat-sindikat, apalagi sindikat strawberry menawarkan part-time, terus ujung-ujungnya job cowok, udah pasti itu sindikat coy. Nggak usah kalian itu kemakan sindikat tersebut ya, awas tuh, banyak tuh di Hong Kong ya, banyak tuh di kos-kosan itu korban TPPO itu. Sayangnya aja Hong Kong masih memberikan paperan ya untuk mereka ya, izin tinggal ibaratnya. Oke, kembali lagi kepada Maria Jen. Nah, bulan lalu dia ini ngomong, kakak saya TPPO kak, saya korban TPPO, saya ada di Cina, tolongin saya kak, tolongin saya, apa ya saya harus lakukan? Visa saya udah mau mati kak, paspor saya ditahan sama imigrasi, hanya saja di situ mereka ingin memperpanjang visa saya lagi. Nah, yang dimaksud sama Jen, mereka ini siapa? Mereka ini adalah segerombolan. Di situ ada orang yang pakai bahasa Melayu, bahasa Indonesia ya kan. Ini adalah sindikat yang menampung Maria Jen di salah satu rumah yang ada di Shanghai. Berarti ada penjaminnya? Ya, ada penjaminnya pastinya. Tapi mereka ini diselusuri. Susahnya kenapa? Karena berpindah-pindah kayak gitu kan. Nah, akhirnya pada waktu itu Maria Jen ternyata bisa diekstenkan visa lagi cuy, dengan penjamin orang lokal pastinya cuy ya, imigrasi. Alasannya untuk apa? Ya mereka yang mengurus gitu cuy, dokumennya si Maria Jen. Akhirnya si Maria Jen ini mendapatkan penambahan visa sampai tanggal 2 besok. Jadi ada perpanjangan visa setelah dia cerita sama Kayatisam itu. Nah, dia masih hidup di situ tuh cuy, Maria Jen. Nah, saat itu yang terjadi dengan Maria Jen, di mana dia ini memberontak, bagaimana caranya saya keluar dari sini, bagaimana caranya saya melawan ini ya cuy ya. Akhirnya Maria Jen ini dikurunglah di kamar karena tidak nurut nih, ya kan, umur 20 tahun, karena dia panik dan nggak tahu mesti minta pertolongan sama siapa. Akhirnya dikurung sampai di situ 2 hari, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum cuy. Bayangkan cuy, kita puasa 24 jam aja, gimana coba ya kan. Nah, akhirnya dikeluarkan lagi, yuk dikasih minum, pastinya lemas ya. 2 hari tidak dikasih makan, tidak dikasih minum karena memberontak coy. Pada waktu itu sempat kayak Kayatisam ngomong, kamu kabur, cari pertolongan orang di dekat, minta diarahkan ke kantor polisi, gunakan Google Translate, kamu pindahkan ke Tionghoa, kamu bilang saya minta diantar polisi terdekat. Akhirnya omongan Kayatisam ini dieksekusikan oleh Maria Jen ini. Nah, lepas tuh ya potong komunikasi dengan Kayatisam. Akhirnya si Maria Jen ini pas makan siang, dia ini meninggalkan handphonenya, meninggalkan semua barang-barangnya di situ, ya kan? Dia makan, setelah makan dia kabur, bisa lolos keluar cuy. Saat keluar, Maria Jen ini nggak bawa apa-apa cuy. Dia lihat ke belakang, ini kan ada orang yang mengikutinya. Dia nyelesep tuh cuy, bersembunyi. Sampai pada akhirnya dia lari, nemuin orang, tolong, ya kan? Tolong, help. Handphone, ya kan? Pada waktu itu dikasihlah handphone, dan di situ di Google Translate ya, dia bilang, tolong bawa saya ke kantor polisi. Kayak film ya cuy ya. Saya nggak tahu Kaisam pada waktu itu, ya saya harus berani. Kalau saya nggak berani, saya mau gimana? Sedangkan saya sudah kabur dari sindikat itu. Akhirnya cuy, dibawalah cuy Maria Jen ini untuk mengompreng mobil
ngompreng mobil cuy, Maria Jane ini. Akhirnya ada mobil yang menyelamatkan Maria Jane ini, terus dibawalah ke kantor polisi terdekat. Terus Kaisam ngomong, terus kamu di situ diomongnya apa? Sama polisinya. Saya ngomong, Kaisam, kalau saya korban TPPO, tolong saya, tolong saya, tolong saya. Hanya kalimat itu, tolong saya, tolong saya. Akhirnya, ya pastinya di Cina ini banyak korban TPPO. Cuma bagi mereka itu banyak yang tidak mau melapor dikarenakan satu faktor. Ya udahlah, udah nyampe sini terus gimana gitu kan. Kalau saya dipekerjakan kayak gini, ya udah mungkin ini pekerjaan saya, ya kan. Ada yang menikmati sebagai korban, ya kayak garangan-garangan di sini nih, menikmati sebagai korban TPPO, ya kan. Yang gimana nggak menikmati gitu cuy. Di sini dia korban, di sini cari bidadari gitu kan, di sini dikasih lah nafkah di sini. Ayo siapa tuh yang nafkahin garangan-garangan di sini? Siapa yang bodoh? Ya perempuan yang cantik dari lahir ini yang mengadopsi korban TPPO yang ada di Hong Kong. Nggak usah kesindir, emang kenyataannya begitu kan. Kaisam dibenci sama garangan, biarin aja, ya kan. Kamu itu paper, pulang aja, jangan banyak-banyak beban di sini. Akhirnya Maria Jane ini udah menghubungi polisi dan polisi ini langsung mengamankan Maria Jane di tempat pos keamanan korban TPPO ini, ya kan. Banyak cuy di Cina ini, hati-hati ya cuy ya. Akhirnya dia konfirmasi sama Kak Yatisam lagi, Kak, bagaimana caranya saya beli tiket pesawat? Kamu korban TPPO yang waktu itu pernah cerita sama saya? Iya Kak. Terus kamu di mana sekarang? Ada di imigrasi keamanan TPPO yang ada di Cina. Saya disuruh keluar Kak, ini skala deportasi ya, karena sudah harus dideportasi, jadi dia nggak bisa kemana-mana. Ke Hong Kong pun dia nggak bisa cuy, dia harus meninggalkan Cina dan harus pergi kembali ke asalnya, yaitu Indonesia. Saya cuma punya uang 4 juta Kak, tapi tiket semuanya di atas 7.000 cuy. Memang Kaisam cek di atas 7.000. Kamu visanya sampai kapan? Sampai tanggal 2 Kak. Terus ya udah, coba Kaisam cek ya, ternyata tiketnya ada yang murah di tanggal 20 itu sebesar 2.145 cuy, sekitar 4.500.000. Terus kamu punya uang 4 juta? Iya. Ya udah nggak apa-apa, nanti Kaisam tambahin sisanya cuy. Akhirnya nanti Kak, saya hubungin mama saya dulu. Mamanya dihubungi, ternyata ekonominya sulit guys. 4 juta itu tidak ada di tangan. 4 juta itu mamanya itu akan nyari-nyari dulu utangan. Aduh, pusing lagi nih kan. Nah ini harus segera dikeluarkan ya. Apakah kita harus menolong Maria Jane ini? Karena dia cuma tinggal beli tiket pesawat terus pulang ya. Asalnya Pontianak, berarti dari Jakarta juga dia harus beli tiket ke Pontianak juga ya. Kurang lebih sekitar 5 juta untuk membantu Maria Jane. Sekarang Kaisam nanya kepada Gen 123, apakah kita harus membantu Maria Jane? Mau nggak mau, kita harus membantu cuy. Maka dari itu silakan buat yang memiliki rezeki 20.000 atau 30.000 Kaisam terima untuk pemulangan Maria Jane yang menjadi korban TPPO dari Cina ya cuy ya. Silakan alirkan di deskripsi Kaisam. Kalau misalkan mencapai target 5 juta, alhamdulillahirobbilalamin. Tapi kalau misalkan enggak pun, Kaisam akan menambahkan. Kalau misalkan ada lebihnya pun, Kaisam akan alirkan untuk membantu anaknya Mbak Sasa yang kemarin itu kecelakaan sepeda yang ada di Yunlong. Nanti Kaisam akan tetap alihkan uang-uang amanah kalian sesuai dengan porsinya ya cuy ya. Itu aja, silakan. Buat para dermawan-dermawan mana nih? Aduh, Masya Allah, ujian ya. Yang penting kita bukan kita yang diuji gitu kan. Benar nggak sih? Nah ya itu ya, nanti itu kisah Maria Jane. Nah endingnya cuy, kebongkarlah kamu kerja apa di sana. Awalnya Maria Jane ini nggak ngomong apa dia kerja, dia cuma mengatakan saya disuruh judol Kak di sini, judi online. Tibanya pagi harinya, ini kan kalau misalkan ngomong sama Kaisam tuh nggak boleh setengah-setengah, harus jujur apa adanya. Sebagai pembelajaran teman-teman supaya hati-hati. Tibanya nih cuy, esok paginya ada sebuah surat, di mana surat itu ada USG bayi yang dikirim oleh agennya, yaitu tadi, karena tadi waktu Maria Jane ini kabur, dia meninggalkan handphonenya, otomatis dicek loh sama sindikatnya, siapa nih yang menolong? Oh Yatisam ini, siapa Yatisam? Ternyata dia melihat status story-nya Kaisam sedang menangani Maria Jane yang dari Pontianak korban TPPO. Akhirnya dikirimlah cuy sebuah bukti di mana Maria Jane ini hamil.
Kaisang langsung ya, saat menerima gambar USG ya, yang ada babynya di situ, Kaisang langsung tegur si Jennya, Jen, kamu hamil? Enggak kak, saya sudah aborsi. Hah? Kok bisa? Ya kan? Jadi cuy, ternyata si Jen ini memang dipekerjakan untuk dijual. Bayangin aja cuy, 20 tahun kita di Cina gitu kan, dijual. Bagaimana rasanya orang tuanya ini kan? Ini atas ketidaktahuan kita tentang visa kerja di luar negeri. Ini permasalahannya ada di mana? Ini adalah permasalahan negara yang harus kita benahi gitu kan. Bagaimana susahnya hidup di Indonesia sampai orang nekat tidak tahu keamanannya bagaimana. Ya dimulai dari siapa? Dimulai dari oknum negara tersebut itu. Bagaimana oknum negara bisa memalsukan ini data paspor, ini sebenarnya PR negara deh cuy. Kesalahan ini sebenarnya salah negara. Iya kan? Ketidaktahuan kita ini ya salah negara gitu kan. Ya negara ya harus berbesar hati untuk menerima disalah-salahin kayak gini gitu kan. Korban, namanya juga korban. Ingat loh, ini Jen, Maria Jen ini adalah korban. Jadi kalian tidak boleh mengejudge orang bodoh sekali. Kenapa dia mau-mauan pergi ke luar negeri tanpa visa? Karena ketidaktahuan ini. Wajib bagi kita yang tahu informasinya, wajib kita mengingatkan orang-orang seperti Maria Jen seperti ini. Bukan malah kita yang menjadi sindikatnya untuk mencari supaya kita mendapatkan keuntungan. Kita bekerja sama dengan sindikat ini kan yang dilakukan oleh bibinya si Maria Jen ini. Pernahkah dia mikir kalau nanti ponakannya ini akan dijual di luar negeri? Sampai hamil loh. Maria Jen ini langsung dibawa ke rumah sakit. Dan saat itu juga dia harus dikeluarkan itu bayinya. Alasannya apa? Nanti kamu dipenjara kalau misalkan kamu punya anak. Lalu, kalau misalkan Maria Jen ini tidak kabur dan tidak berani, pastinya dia akan dijual lagi. Nanti akan ada baby lagi, dibuang lagi. Apakah begitu? Masyarakat Indonesia akan dijadikan seperti itu, cuy. Pemuas-pemuas nafsu yang hanya diberikan gaji cuma 1 juta menurut pengakuan Maria Jen. Setelah janji 10 juta itu adalah hanya janji. Untungnya Maria Jen di sini diberikan kekuatan untuk la haula wala quwata illa billah. Ya walaupun Maria Jen ini Kristen ya, bukan Islam ya, tapi ya nggak apa-apa, ini saudara kita juga kan. Akhirnya dia kabur, ngompreng, nyampe polisi, diamanin. Cuma di sini Cina ini minta minta tiket pesawat sendiri untuk pendeportasiannya si Maria Jen ini. Nah maka dari itu nih, keberanian Maria Jen kita salut ya cuy ya. Karena kita tidak pernah tahu kalau menjadi dirinya di usia 20 tahun. Dia nggak tahu harus gimana. Dia minta pertolongan sama siapa. Di luar negeri nggak ada yang tahu. Bahasa pun berbeda. Iya kan? Dia berusaha bagaimana. Yang ada di bayangannya pada waktu itu, saya harus pulang, saya harus ketemu orang tua saya. Bagaimana trauma hatinya si Maria Jen ini. Iya kan? Dalam 1 bulan loh. Dia dijual ke orang sampai ada baby. Terus dia harus dikeluarkan lagi babynya. Pernah nggak merasakan? Ini trauma loh. Ini trauma loh pastinya. Mendapatkan, iya kan? Saat cerita sama Kak Isam juga nggak henti-hentinya dia nangis. Kak, tolongin saya. Kak, tolongin saya. Apakah bisa uang kita menolong Maria Jen untuk kembali ke Pontianak? Insya Allah. Ya, Kak Isam aja sampai nangis ya Allah. 5 juta tuh buat kita tuh mungkin banyak ya cuy ya. Tapi andaikan itu adalah anak kita, adik kita. Maria Jen sudah menjadi ujian Yatisam ya. Ya sebisa mungkin kita bagaimana caranya. Ya Kaisa membuka jariah untuk kalian, sama-sama menolong dan menyelamatkan Maria Jen untuk bisa berkumpul lagi dengan keluarganya di Pontianak. Insya Allah tanggal 20 kalau tidak ada halangan Kak Yatisam bisa memulangkan Maria Jen kembali beserta keluarganya ya cuy ya. Dan Kak Isam juga mengucapkan untuk kalian-kalian semua yang sudah mau membantu juga, terima kasih tidak membiarkan Yatisam berjuang sendiri. Thank you. Nah itu ya, alhamdulillahnya sekarang udah nggak ada. Cuma Kak Isam itu ngomong sama ibunya, karena ini Kak Yatisam mau coba cari bantuan untuk pembelian tiket pesawatnya. Kak Isam minta orang tuanya itu setelah Maria Jen pulang, suruh diperiksakan di psikiater dan jangan lupa laporkan itu si bibinya sebagai bukti-bukti hamil dan lain dijual di China itu. Laporkan, seret aja bibinya, nggak apa-apa, masukin aja, puas saja. Kita tidak berbicara saudara ya, tapi karena dia
melakukan seperti itu, bekerja sama dengan sindikat, ini harus dilaporkan polisi ya. Nah, semangat Maria Jen, mungkin kamu mendengar video ini, silakan teman-teman Gen 1, 2, 3 berikan semangat untuk Maria Jen, dan mungkin Maria Jen akan membaca komen-komentar kalian. Semangat Maria Jen, apapun yang terjadi, kisah hidupmu memberikan pembelajaran untuk yang lainnya. Dan terima kasih, kamu juga sudah menjadi orang yang kuat, sudah berusaha berjuang untuk dirimu sendiri. Ini bisa menjadikan motivasi untuk teman-teman kita yang mungkin saat ini merasa down dan merasa bahwa hidup yang paling menderita. Lihatlah Maria Jen, bagaimana dia berjuang untuk menyelamatkan hidupnya dengan semua ujian-ujian yang sudah dilewatinya, dan alhamdulillahnya Allah Maha Baik dan menyelamatkan dengan orang-orang yang baik juga. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan untuk orang tuanya Maria Jen, mungkin ibu merasa bahwa sedih dan terpukul, tapi nggak jadi masalah. Semoga Maria Jen tetap bekerja dengan mencari pekerjaan yang halal walaupun sedikit. Nanti kita perbaiki, orang sukses itu tidak ada yang instan, kita harus berjuang dari nol. Lupakan masa lalu dan kita menata masa depan ya. Walaupun sakit, walaupun Jen sering merasa sedih atau merasa bahwa apa yang menjadi bayangan itu selalu terbayang-bayang, ingat ada Kak Syam dan teman-teman yang sudah mensupport kamu dan pengen kamu bahagia. Oke, see you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan cek deskripsi untuk membantu Maria Jen ya, bye.